Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah. Jangan lupa memakai masker ketika akan berpergian keluar rumah. Dan mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Dan bertemu lagi dengan Ibu di kelas 9 ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan harus lebih semangat ya dari tahun sebelumnya. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, coba siapa di antara kalian yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, benar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik benua Asia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana karakteristik benua Asia. Setiap benua di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari letak geografis, penduduk, iklim, flora dan fauna. Lalu, bagaimana karakteristik benua Asia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita mulai saja pembelajaran hari ini. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat, dan di antara 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luasnya mencapai 44.391.000 km persegi, atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, Berikut adalah batas-batas dari benua Asia. Di utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di barat daya berbatasan dengan Laut Merah. Di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Benua Asia merupakan tempat bertemunya dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga banyak terdapat gunung api. Jumlah penduduk benua Asia pada tahun 2017 kurang lebih mencapai 4.949 miliar jiwa. Sehingga penduduk Asia merupakan yang terbanyak di dunia. Terdapat 4 macam induk bangsa di benua Asia, yaitu bangsa Mongoloid, bangsa Melayu, bangsa Dravida, dan bangsa kulit putih. Terdapat 5 iklim di benua Asia, yaitu iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Flora dan fauna di benua Asia dipengaruhi oleh iklim, sehingga jenisnya cukup beragam.
Yang pertama, di wilayah Asia Utara, terdapat tumbuhan yang hidup di wilayah tundra atau padang rumput di daerah bersalju, seperti lumut dan rumput. Fauna di wilayah ini antara lain mose, sejenis rusa besar, beruang es, dan serigala abu-abu. Yang kedua, di wilayah Asia Barat dan Tengah terdapat tumbuhan yaitu Haloxylon, Pinus Aleppo, Cistus, dan pohon mastik. Fauna di wilayah ini yaitu unta, gazel, kucing pasir, dan jakal. Ketiga, di wilayah Asia Timur terdapat jenis tumbuhan seperti pohon palem, bambu, dan magnolia. Sementara fauna wilayah ini yaitu panda. Dan yang terakhir, di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara terdapat banyak hutan tropis. Tumbuhan di wilayah ini mencakup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Sedangkan faunanya antara lain harimau, gajah, dan orang hutan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham apa yang telah Ibu paparkan? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan. Coba siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini? Ya, benar. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari benua Asia. Yang pertama, benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Yang kedua, di benua Asia terdapat negara-negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Yang ketiga, benua Asia merupakan tempat di mana bertemunya dua pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga menyebabkan banyaknya gunung api. Yang keempat, memiliki 5 iklim yaitu tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Dan yang kelima, terdapat flora dan fauna yang beraneka ragam. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Untuk materi selanjutnya, next video ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Stay safety dan healthy selama di rumah. Dan jangan lupa memakai masker ketika akan berpergian keluar rumah, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Semangat baru dan tentunya lebih semangat dari tahun sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, dengan tujuan agar kalian dapat mengetahui apa arti ruang dan interaksi antar ruang serta bentuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, apakah ada yang tahu apa itu ruang? Apakah ini ruang? Ini ruang? Ini ruang? Ya, benar. Semua itu adalah ruang. Jadi, dapat disimpulkan
Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Lalu, bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu interaksi. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh tingkah laku, baik langsung atau tidak langsung. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan contoh tersebut telah membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada lokasi yang karakteristiknya sama persis. Perbedaan karakteristik tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Oke, kita akan membahas pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Terdapat 3 bentuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti guru yang sedang berkomunikasi dengan siswanya di dalam kelas, melihat tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti apa yang telah Ibu paparkan? Baiklah, jika sudah mengerti, coba Ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, benar, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian paparkan. Jadi, ruang dapat diartikan sebagai tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi antar ruang diartikan sebagai pergerakan manusia, barang, atau informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya, atau dari wilayah asal menuju wilayah tujuan. Bentuk terjadinya interaksi antar ruang berupa mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai.
Kira-kira siapa ya di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Siapa ya yang sudah membaca pasti tahu. Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi tentang karakteristik benua Amerika. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini agar kalian dapat mengetahui dan juga menjelaskan bagaimana karakteristik benua Amerika. Baiklah, sebelum kita membahas materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin tahu, coba siapa di antara kalian yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang karakteristik benua Asia. Lalu, bagaimana karakteristik benua Amerika? Yuk kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Berikut adalah peta benua Amerika. Secara astronomis, benua ini terletak di antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya mencapai 42.057.100 km persegi. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Apa saja kawasannya? Yuk kita simak peta berikut ini. Terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kondisi alam di benua Amerika dibagi menjadi 3 relief. Apa saja? Ada pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Iklim yang terdapat di benua Amerika diantaranya Iklim kutub, tropis, subtropis, dan semi gurun. Benua Amerika memiliki flora dan fauna yang sangat beraneka ragam. Apa saja flora dan fauna yang terdapat di benua Amerika? Yuk, kita simak gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, apa kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan? Paham? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Coba Ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Siapa? Baiklah. Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian paparkan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu telah sampaikan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana? Semangat hari ini? Tentunya harus semangat ya. Dan lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, coba siapa di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa? Bagaimana? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang materi interaksi antar ruang. Siapa yang masih ingat pengertian dari interaksi antar ruang? Siapa? Ya, benar. Interaksi antar ruang dapat diartikan sebagai proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang dan perubahan akibat dari interaksi antar ruang. Lalu, bagaimana kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Untuk mengetahuinya, yuk kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Terdapat 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah Bandung Barat merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah Karawang merupakan penghasil beras. Wilayah Bandung Barat membutuhkan beras, sedangkan wilayah Karawang membutuhkan sayuran. Maka wilayah Bandung Barat melakukan interaksi dengan wilayah Karawang melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal dan tempat tujuan. Contohnya, wilayah Bandung Barat biasanya membeli beras ke wilayah Karawang. Namun kemudian diketahui ada wilayah Cianjur juga sebagai penghasil beras. Karena wilayah Cianjur jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka pembeli beras dari wilayah Bandung Barat beralih membeli beras ke wilayah Cianjur. Akibatnya, interaksi wilayah Bandung Barat dengan wilayah Karawang melemah. Kemudahan transfer. Contohnya, seseorang akan menjual beras dari wilayah Karawang ke wilayah Bandung Barat. Namun, jalan menuju wilayah Bandung Barat mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilewati. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual berasnya ke wilayah Bandung Barat. Interaksi antar ruang berdampak pada adanya perubahan. Berikut adalah perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Berkembangnya pusat-pusat perkotaan. Perubahan penggunaan lahan seperti lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman.
Perubahan orientasi mata pencarian seperti yang tadinya petani menjadi buruh pabrik. Berkembangnya sarana dan prasarana. Adanya perubahan sosial dan budaya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham apa yang telah Ibu paparkan? Sudah? Alhamdulillah. Jika sudah paham, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, ada kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang terakhir adalah kemudahan. Interaksi antar ruang berdampak pada adanya perubahan. Berikut adalah perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan atau perkotaan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, adanya perubahan sosial budaya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana hari ini? Semangat? Tentunya dong, harus semangat ya. Dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap dong. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Apa ya? Ya, benar. Kita akan membahas tentang karakteristik. Tapi karakteristik benua apa ya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Benua apa? Ya, benar. Benua Afrika. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini agar kalian dapat mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik benua Afrika. Lalu, bagaimana karakteristik benua Afrika? Untuk mengetahuinya, yuk kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Berikut adalah peta benua Afrika. Secara astronomis, letak benua Afrika berada di posisi 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Sebagian besar wilayah benua Afrika beriklim tropis, kecuali wilayah bagian utara dan selatan yang beriklim subtropis.
Selain itu, terdapat iklim gurun yang panas. Terdapat di Gurun Sahara dan Gurun Kalahari. Berdasarkan kondisi alam, benua Afrika terdiri atas kondisi flora dan fauna di benua Afrika terkait dengan kondisi iklim di wilayah tersebut. Apa saja flora yang terdapat di benua Afrika? Yuk kita lihat gambar berikut. Terdapat variasi tumbuhan dan hutan hujan yang sangat lebat. Stepa, sabana, dan kaktus. Fauna yang terdapat di benua Afrika diantaranya Ibex, jerapah, zebra, kuda Nil, badak, dan gajah. Pada pertengahan tahun 2017, jumlah penduduk benua Afrika kurang lebih mencapai 1.250.000 jiwa. Benua Afrika merupakan daerah asal bangsa Negro yang tersebar di seluruh dunia. Penduduk Afrika terdiri atas berbagai suku bangsa, di antaranya bagaimana anak-anak, apa kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan tentang karakteristik benua Afrika? Sudah paham? Alhamdulillah. Jika sudah paham, seperti biasa, Ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Siapa? Bagaimana? Ya, benar. Benar. Benar juga. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian paparkan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya dengan materi yang berbeda. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan agar kalian selalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan selama di rumah. Dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker ketika akan berpergian ke luar rumah, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, siapa di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Siapa? Yang sudah membaca pasti tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini.
Ya, benar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, jenis, dan bentuk peta. Lokasi suatu tempat dapat kita lihat melalui peta. Lalu, apa itu peta? Informasi apa saja yang kita bisa dapatkan dari peta? Yuk, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta umum adalah peta yang menggambarkan secara umum kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya, seperti peta negara. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya seperti peta pertambangan. Bentuk peta yaitu: peta datar adalah peta yang dibuat pada bidang datar seperti pada kertas. Peta timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta digital adalah peta yang dibuat dengan program komputer yang bisa ditayangkan di layar televisi. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan? Sudah? Siapa? Bagaimana? Benar. Benar juga. Ya, benar. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian paparkan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan selama di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya dengan materi yang berbeda. Bagaimana hari ini? Apakah sudah semangat? Harus ya, harus tetap semangat dan harus lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kalau yang sudah membaca pasti tahu kita akan belajar apa pada hari ini. Ya, benar. Kita akan belajar tentang karakteristik benua. Kira-kira benua apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, benar. Pada kali ini kita akan membahas tentang benua Eropa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana karakteristik benua Eropa. Lalu, bagaimana karakteristik benua Eropa?
Untuk mengetahui bagaimana karakteristik benua Eropa, yuk kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Berikut ini adalah peta dari benua Eropa. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Benua ini bukan merupakan benua tersendiri, melainkan semenanjung dari Asia. Kedua benua ini dipisahkan oleh pegunungan Ural dan Sungai Ural. Dengan luas wilayahnya mencapai 10.355.000 km persegi. Eropa memiliki garis pantai terpanjang, sehingga terdiri atas banyak teluk dan tanjung. Secara geografis, benua Eropa Dibagi menjadi wilayah Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Eropa Selatan. Iklim benua Eropa dibagi menjadi dua, yaitu iklim kutub, iklim subtropis. Benua Eropa dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Pegunungan Tua, Dataran Rendah Rusia, dan Pegunungan Lipatan Muda. Flora yang terdapat di benua Eropa diantaranya tumbuhan tundra, pohon pinus, dan pohon cemara. Sedangkan fauna yang terdapat di benua Eropa yaitu Rusa kutub, serigala, berang-berang, dan burung elang. Pada tahun 2017, jumlah penduduk benua Eropa kurang lebih mencapai 745 juta jiwa. Sebagian besar penduduk benua Eropa memiliki ciri yaitu berkulit putih. Sehingga menurut ciri-ciri fisiknya, bangsa Eropa dibagi menjadi 3 kelompok. Apa saja? Bangsa Nor, bangsa Alpen, dan bangsa Mediteran. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan? Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Coba Ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Bagaimana? Ya, benar. Benar juga. Benar. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kalian paparkan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Masih dengan Ibu Nurma dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jangan bosan-bosan ya untuk bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS ini. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah, serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker ketika akan bepergian keluar rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong, dan jangan lupa tetap semangat dan harus lebih semangat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Apa? Ya, kita masih membahas tentang karakteristik benua. Nah, benua apa yang belum pernah kita bahas? Benua apa? Ya, benar, benua Australia. Tujuan pembelajaran pada materi ini agar kalian dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana karakteristik benua Australia. Lalu, bagaimana karakteristik benua Australia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Secara astronomis, benua Australia terletak pada posisi 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan, dan di antara 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia dengan luas wilayah kurang lebih 7.682.300 km persegi. Benua Australia tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi dan merupakan salah satu benua yang paling datar. Rata-rata ketinggiannya hanya 300 meter. Wilayah Australia sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Apa saja? Berikut adalah bagian-bagian wilayah Australia. New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, dan Australia Utara. Terdapat 3 iklim di Australia, yaitu iklim tropis, iklim sedang, dan iklim gurun. Berikut ini adalah flora dan fauna yang terdapat di benua Australia. Hutan tropis, hutan pinus, eukaliptus, akasia, kayu putih, dan spinner. Fauna Australia diantaranya kanguru, angsa hitam, burung unta, domba merino, dan lembu. Penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin. Suku ini diperkirakan sudah menetap sejak 60.000 tahun yang lalu. Bagaimana? Apakah sudah paham? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham, coba siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Bagaimana? Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah
Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Upi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh iya, berhubung kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita terapkan pola hidup sehat, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan alangkah baiknya kita masih tetap diam di rumah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN secara umum. Masih ingat nggak? Negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN ada berapa? Betul, ada 10. Coba kita lihat. Di sana ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, kemudian ada Laos, ada Vietnam, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, dan yang terakhir ada Myanmar. Oke, hari ini kita akan bahas 5 negara dulu saja ya. Sisanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah negara kita, negara Indonesia. Mari kita lihat. Negara pertama ada negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Beribu kotakan Jakarta, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Agama yang ada di Indonesia meliputi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kemudian hari kemerdekaan negara Republik Indonesia bertepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya. Bagaimana? Barusan sudah cukup jelas ya tentang negara kita, negara Indonesia. Dilanjutkan, negara kedua ada negara Malaysia. Baik, negara kedua ada negara Malaysia, beribu kotakan Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama yang ada di Malaysia yaitu Islam, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri, satuan mata uang ringgit atau dolar Malaysia, kemudian lagu kebangsaan negaraku, dan hari kemerdekaan tanggal 31 Agustus tahun 1957. Nah, selanjutnya kita akan bahas negara Singapura. Baik, negara yang ketiga ada negara Singapura. Beribu kotakan Singapura, bahasa yang digunakan ada Melayu, China, Tamil, dan Inggris. Agama yang dianut ada Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Bentuk pemerintahan republik, mata uang dolar Singapura, lagu kebangsaan Majulah Singapura. Oke, negara keempat ada negara Thailand. Mari kita bahas. Negara keempat ada negara Thailand dengan Bangkok sebagai ibu kotanya. Bahasa yang digunakan Thai, Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa-bahasa suku. Kemudian agama yang dianutnya ada Buddha, Islam, Kristen, dan animisme.
bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, dan mata uang adalah Baht Thailand. Negara kelima ada negara Laos. Coba kita lihat. Di negara kelima ada negara Laos dengan ibu kota Vientiane, pemerintahan Republik Komunis, kepala negara presiden, kemudian bahasa utama ada Lao, Prancis, dan Inggris, agama utama Buddha dan animisme, kemudian mata uang Kip dan hari kemerdekaan tanggal 2 Desember, lagu kebangsaan Pengkat Lao. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Upi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Audio Jungle. Oh iya, berhubung kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita masih terapkan pola hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan yang terakhir, tetap stay di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik negara anggota ASEAN bagian kedua. Nah, tujuannya adalah supaya kalian mengetahui karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Masih ingat nggak kemarin kita membahas negara mana saja? Betul, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan ada Laos. Nah, pada hari ini kita akan membahas 5 negara lagi ya. Di antaranya ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Vietnam, ada Kamboja, dan yang terakhir ada Myanmar. Nah, sekarang ada negara Brunei Darussalam beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahan kesultanan, kepala negara sultan, bahasa utama yang digunakan ada Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Agama utama ada Islam, Buddha, dan Kristen. Mata uang Brunei Darussalam ada dolar Brunei. Kemudian hari kemerdekaan tanggal 1 Januari 1984. Nah, negara Brunei Darussalam sendiri terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara selanjutnya ada negara Filipina, ibu kota Manila, bentuk pemerintahan republik, bahasa yang digunakan Filipino atau Tagalog, Inggris, Cebuano, Ilocano, dan dialek lokal. Agama yang dianut ada Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Mata uang peso dan hari kemerdekaan tanggal 12 Juni 1988, The American Friendship Day 4 Juli 1948. Nah, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Negara selanjutnya ada negara Vietnam, ibu kota Hanoi, bentuk pemerintahan Republik Komunis, kepala pemerintahan Perdana Menteri.
Bahasa utama yang digunakan ada Vietnam. Selain itu digunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama utama yang dianut ada Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Kemudian mata uang dong. Hari kemerdekaan tanggal 2 Juli 1976 dan lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Kemudian Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Oke, negara selanjutnya ada negara Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh, bentuk pemerintahan Republik Komunis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan ketua Dewan Menteri atau Perdana Menteri, bahasa yang digunakan Khmer dan Perancis, kemudian agama yang dianut Buddha Theravada, mata uang Ri. Kemudian Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Oke, negara selanjutnya adalah negara Myanmar dengan ibu kota Yangon, bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan Myanmar, Inggris, dan dialek lokal. Kemudian hari kemerdekaan tanggal 4 Januari. Agama yang dianut ada Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Lagu kebangsaan Tanah Negaraku yang Bebas, mata uang Kyat. Kemudian secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur. Nah, kalian sekarang sudah paham ya tentang karakteristik negara anggota ASEAN seperti apa? Sekarang yuk kita tarik kesimpulan. Oke, barusan ada negara Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan, kemudian Filipina dengan ibu kota Manila, ada Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh, kemudian Vietnam dengan ibu kota Hanoi, dan yang terakhir Myanmar dengan ibu kota Yangon. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat baik untuk ibu ataupun untuk kalian semua ya. Akhir kata, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Upi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh iya, berhubung kita masih dalam suasana COVID-19, alangkah baiknya kita masih tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan tetap stay di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tujuan didirikannya ASEAN. Kenapa kita perlu belajar itu? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kenapa sih ASEAN itu didirikan. Penjelasan selanjutnya kita lihat ya. Tujuan ASEAN diantaranya adalah yang pertama, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Yang kedua, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketiga,
bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Kemudian yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana, pelatihan dan penelitian. Kemudian yang kelima, meningkatkan kerjasama yang aktif. Selanjutnya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Itulah tujuan dari ASEAN. Nah, selanjutnya kalian masih ingat gak sih negara mana saja yang menjadi pelopor terbentuknya ASEAN? Dan ada berapa sih negaranya? Betul, ada 5. Bisa ditunjukkan? Oke, yang pertama negara Indonesia, ada negara Filipina yang kedua, yang ketiga negara Singapura, yang keempat negara Thailand, dan yang terakhir negara Malaysia. Oke, setelah kita mengetahui negara mana saja yang menjadi pelopor terbentuknya ASEAN, selanjutnya siapa saja sih yang menandatangani deklarasi Bangkok tersebut? Coba kita lihat. Nah, di sini ada Menteri Luar Negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok. Di antaranya ada Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. Kemudian ada Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina. Kemudian yang ketiga ada S. Rajaratnam, perwakilan dari Singapura. Kemudian ada Tanat Khoman, perwakilan dari Thailand. Dan yang terakhir ada Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. Nah, itu barusan materi tentang tujuan didirikannya ASEAN. Mari kita simpulkan. Yang pertama, memelihara kerjasama yang erat. Yang kedua, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama dalam bidang pertanian dan industri. Yang keempat, saling memberikan bantuan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keenam, meningkatkan perdamaian. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya ada negara pelopor terbentuknya ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua Filipina, diwakilkan oleh Narcisco Ramos. Kemudian yang ketiga Singapura, diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Yang keempat Thailand, diwakilkan oleh Tanat Khoman. Dan yang terakhir ada Malaysia, diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Itu merupakan simpulan dari materi yang barusan ya. Mudah-mudahan kalian paham. Wallahu a'lam bishawab. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.